Disitulah Mas Dawam mengatakan orang selama ini salah melihat, menganggap bahwa Sumitro Jaya Hadikusumo itu berpandangan liberal, katanya. Justru sebaliknya yang berpandangan liberal itu adalah Syafruddin Prawira Negara. Ilmu agama Pak Dawam kan tidak sebagaimana ustadz-ustadz atau yang lain seperti kiai yang lain. Tapi semangatnya untuk mengkaji, mendalami Quran, itu saya pernah ikut. Bagaimana dia ingin tafsir Al-Quran itu didalami. Mas Dawam lah yang pertama itu melakukan analisa ekonomi politik tentang Indonesia. Dalam pemikiran Pak Dawam dalam sektor ekonomi, itu aspek etika sangat kuat di dalamnya. Sehingga model-model pembangunan alternatif inilah yang dikerjakan oleh teman-teman NGO di tingkat lapangan. Kan? Waktu itu ada ide mengenai pendidikan alternatif, ada participatory action research dan sebagainya. Itu saya kira jasa besar Mas Dawam gitu. Itu beliau itu ingin membangun bagaimana perbankan yang gitu dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang ekonomi murni itu memiliki aspek-aspek keadilan dengan membuat namanya mengkonsep namanya bank perserikatan dengan pendekatan agama dan moralitas yang sangat kuat itu. Itu wujudnya itu. Mas Dawam itu bangga sekali kalau misalnya disebut pemikiran itu pemikiran kiri. Wah, ini yang lebih kiri. Ya. Neo-Marxis. Ya, neo-Marxis. Ada satu hal yang dilupakan dalam pembicaraan ini tentang Pak Dawam, yaitu sikap pluralismenya yang luar biasa. Itu Pak Dawam itu. Bahwa membelanya terhadap kelompok-kelompok minoritas dan yang tertindas itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Pada hari ini merupakan ulang tahun yang berbahagia, kesempatan yang berbahagia. Di ulang tahun LP3S yang ke-45 ini, 54 ini, kita berkesempatan untuk mendiskusikan hal yang sangat penting, hal yang sangat bagus dan sangat strategis, karena kita ingin membahas atau podcast LP3 Perspektif ingin membahas pemikiran dari Bapak M. Dawam Raharjo atau yang kita sering memanggilnya Mas Dawam. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan berbicara dengan sebagian dari tokoh-tokoh atau kader-kader dari beliau karena kadernya cukup banyak. Yang pertama di sini kami perkenalkan ada Bapak Abdul Hamid atau Mas Hamid. Selamat siang. Selamat siang. Kemudian yang kedua, ini ada Bapak atau Kak Pipip Ahmad Rifai. Nah, beliau bukan dari LP3S, tetapi dia sangat dekat dengan LP3S dan sangat dekat dengan Mas Dawam Raharjo. Selamat siang Mas Pipip, Pak Pipip. Selamat siang. Dan yang terakhir kita akan berbicara dengan Pak Irfan Mariono atau Mas Irfan Mariono. Selamat siang. Beliau adalah peneliti senior LP3S dan dia juga salah satu orang yang mencoba menerjemahkan pikiran-pikiran dan nilai-nilai yang dibawa oleh Mas Dawam Raharjo. Nah, hari ini seperti saya sampaikan tadi, kita akan berbicara dengan 3 orang narasumber tadi. Nah, untuk yang pertama kita bicara dengan yang singkat-singkat saja, yang ringan-ringan saja. Yang pertama kepada Pak Abdul Hamid atau Gus Hamid. Kita bicara tentang sosok Mas Dawam bagaimana dalam mengkader masyarakat anggota-anggotanya, baik yang di dalam maupun di luar. Silakan Mas Hamid. Oke, terima kasih. Moderator. Saya mengenal beliau, Pak Dawam itu baru sekitar tahun, secara fisik maksud saya, itu tahun
91. 91. Itu baru secara fisik saya mengenal Pak Dawam. Dan kemudian pergaulan lebih akrab ketika saya sudah masuk LP3S dan bersama-sama beliau menjadi pengurus LP3S. Itu yang saya kenal dengan Pak Dawam. Satu hal yang penting bagi saya dari Pak Dawam itu adalah bahwa beliau ini sosok pemikir yang sangat perhatiannya sangat besar terhadap mewujudkan kemaslahatan. Kalau tadi disebutkan kemaslahatan publik, terutama adalah kalangan masyarakat bawah tentang kemiskinan dan sebagainya, keadilan sosial dan sebagainya, itu yang saya kenal tentang Mas Dawam. Beliau satu hal yang saya paling ingat dengan Pak Dawam, dan dari situ saya mungkin akan bisa nanti menguraikan cara pemikirnya. Satu saat Prof. Bibip, waktu istri beliau meninggal, ketika dimakamkan saya ikut mengantarkan, dan ketika para takziah itu sudah pulang meninggalkan makam, saya ditahan tangan saya. Sini Mit, temenin saya. Saya kira ngapain, rupanya beliau itu mentalkin istrinya. Mentalkin istrinya. Begitu selesai, saya tanya, Mas Dawam, kok talkin? Jawabnya sederhana. NU itu lebih sosiologis. Yang ini saya katakan adalah bahwa ini kemudian beliau, pandangan beliau seperti itu, mempengaruhi cara berpikir beliau. Bahwa ketika dia sebagai seorang ekonom, itu selalu menggunakan perspektif sosiologis melihatnya itu. Sehingga konteks-konteks sosialnya, dan dengan itu pula maka pemikiran Pak Dawam itu selalu dengan sisi-sisi moralitas yang sangat kuat dalam pandangan Kita stop dulu Pak Hamid. Terima kasih. Terkait dengan pikiran-pikirannya saya kira menarik, nanti akan kita bedah lebih lanjut. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami minta kepada Kak Pipip. Kak Pipip ini orang luar, bukan orang LP3S. Tapi beliau dekat sejak awal dengan Pak Dawam ini. Barangkali kita ingin mencoba mendengar bagaimana pandangan beliau, dia mengenal dan kemudian melihat dia sebagai orang bukan orang LP3S, tapi kelihatannya menyatu dengan LP3S. Silakan Kak Bibip. Terima kasih Mas Mudaris. Jadi walaupun saya bukan pernah menjadi staf resmi LP3S, tapi pernah ikut proyek LP3S. Iya. Ya, peneliti lepas gitu ya. Ya pernah ikut proyek LP3S berapa kali gitu. Jadi memang secara psikologis, secara historis, saya merasa merupakan salah satu yang dididik oleh LP3S juga, gitu ya. Termasuk dengan Mas Ervan ya. Kita bersatulah bersama-sama di LP3S, Pak. Ya, gitu. Nah ini kalau saya mungkin agak lebih awal bertemu dengan Mas Dawam ini ya. Nah Mas Dawam ini kebetulan saya juga sudah merekam podcast di Paramadina dengan Pak Dr. Sunario. Saya ungkapkan dalam podcast itu bahwa pemikir yang paling mempengaruhi saya itu adalah Mas Dawam Raharjo. Ya. Dalam melihat atau di dalam membahas agama ya, terutama ya agama. Jadi dihubungkan dengan masalah. Jadi pas kita undang Pak. Iya betul. Dihubungkan secara sosiologis dan berkaitan dengan ekonomi. Dan mungkin yang perlu saya sampaikan, ada disertasi PhD saya di Concordia University di Montreal, Kanada itu membahas tentang pemikiran ekonomi keadilan sosial dari Pak Safruddin Prawira Negara. Dan Mas Dawam adalah merupakan sumber pertama saya. Sumber pertama saya yang menginspirasi saya untuk membahas tentang pemikiran ekonomi dari Pak Safruddin, keadilan sosial dari Pak Safruddin Prawira Negara. Saya sengaja mengambil sisinya, angelnya itu adalah keadilan sosial karena saya bukan ekonom gitu. Jadi kalau keadilan sosial kan agak bersifat umum begitu, berkaitan dengan etika. Ya. Jadi itulah pengaruh besar Mas Dawam pada saya itu adalah yang konkretnya adalah disertasi saya yang membahas Pak Safruddin, di mana Mas Dawam pun
menulis buku tentang Pak Safruddin, dan sudah lama ya saya mengenal Pak Safruddin itu lewat Mas Dawam. Berapa kali beliau membahas, menceritakan tentang kelebihan pemikiran Pak Safruddin dibanding dengan para ekonom Indonesia yang lain. Nah, untuk untuk membahas tentang pikiran-pikiran, saya kira kita tahan dulu Ya. sementara dan kita lanjutkan kepada Pak Irfan. Kira-kira orang dalam melihatnya seperti apa yang sejak awal mendampingi beliau. Terima kasih Pak Mutaris. Saya secara personal dengan Mas Dawam mungkin lebih lama dari Gus Hamid ya. Ya. Saya tahun 79. Itu ketika Mas Dawam lagi ke Solo. Ya, saya kebetulan sama-sama orang Solo dengan Mas Dawam. Nah, pada waktu itu ada semacam diskusi. Saya sebagai HMI ini, sebagai bekas ketua Badan Koordinasi HMI Jawa Tengah, itu Mas Bram datang ngajak diskusi begitu. Nah, pada saat itu ya siapapun kenal Mas Dawam kan, jadi kita datang diskusi. Nah, di ujung diskusi itu saya cerita bahwa saya itu mau menjadi dosen di UNS, waktu itu masih baru. Tapi ada kesulitan karena saya aktivis waktu itu, jadi agak susah tuh masuk UNS. Terus Mas Dawam bilang, udah ke Jakarta aja, ikut saya gitu. Udah, saya datang aja ke Jakarta. Kemudian dari situlah saya terus bersama Mas Tom ya. Jadi saya di bawah Mas Sutomo waktu itu karena diminta ikut serta ngurus mengenai industri kecil ya, bagian urusan training karena dia tahu saya dari IKIP. Gitu aja awalnya. Nanti kalau pemikirannya barangkali agak nanti ya. Sebelum kita ingin mendengar Mas Irfan sedikit. Bagaimana dia sebenarnya mengkader orang-orang atau mengkader yang bawahnya itu, karena saya mendengar itu ada orang-orang yang takut sama beliau, kemudian ada yang gampang dengan beliau. Nah, barangkali Mas Irfan bisa menjelaskan? Ya, ada jarak pemikiran dan jarak usia saya kira ya. Jadi staf-staf baru ini kan kalau ketemu Mas Bram itu agak takut-takut gitu biasanya. Tapi cara beliau mengkader itu ya diberi ruang sebebas-bebasnya untuk melakukan sesuatu gitu loh. Jadi tidak pernah dia harus begini nggak pernah ya. Jadi nanti kalau sudah ada hasilnya baru dikritik habis tuh. Saya pernah misalnya lagi nulis begitu, ini tulisan kok seperti ini, nggak ada isinya ini, ada datanya dong. Gitu. Kita perbaikilah dengan datanya. Komentar Mas Dawam, kalau data sebanyak ini ngambil BPS saja nggak usah nulis. Jadi begitulah cara beliau ya. Jadi lama-lama kita tahu sendiri bagaimana cara yang baik gitu, dalam menulis. Baik, terima kasih. Itu menarik sekali. Jadi memang Pak Mas Dawam itu memang dekat dengan kader-kadernya, tapi juga kadang-kadang ada orang yang susah untuk mendekati karena merasa belum nyampe atau karena masih baru karena cari psikologis tadi. Kita lanjut pada Pak Hamid. Pak Hamid, sebetulnya pikiran-pikiran dasar dari Mas Dawam tentang sosial seperti tema kita, sosial dan budaya atau perubahan sosial itu seperti apa? Barangkali Hamid lebih jauh Pak Hamid bisa menjelaskan. Oke. Pak Dawam itu seperti yang saya bilang tadi itu, dari pengalaman yang saya alami bersama Pak Dawam, bahwa beliau itu dalam melihat sesuatu, meskipun dia seorang ekonom, dia adalah juga sangat memperhatikan pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami semua fenomena sosial maupun bahkan ekonomi, itu sangat penting. Dan karena itu dalam pemikiran Pak Dawam dalam sektor ekonomi itu aspek etika sangat kuat di dalamnya. Ini mungkin Pak Dawam terpengaruh dari pemikiran Amitai Etzioni yang menulis tentang moral ekonomi itu dan sering dikutip oleh beliau. Meskipun sebaliknya juga pemikiran-pemikiran agama yang menyangkut ekonomi, mereka coba keluarkan dari aspek-aspek dalam tanda kutip
mitologisnya. Satu saat, Prof. David, saya itu pernah disuruh datang kepada beliau membuat proposal untuk seminar zakat. Ya, sebagai seorang santri saya, pendekatan saya kan pendekatan agama aja. Dibuang itu proposal saya itu, dibuang. Ini pendekatan begini wis no begitu dia bilang. Di mana-mana ada. Artinya tidak. Nah, dia inovatif, ingin menyampaikan pentingnya pemikiran-pemikiran alternatif dalam melihat sebuah masalah itu. Dan karena itu pendekatan multidisipliner itu sangat penting dalam pandangan Pak Dawam. Itu yang saya yang saya saksikan dalam pemikiran Pak Dawam. Kita bisa mengelaborasi semua pemikiran Pak Dawam. Mungkin juga sebaliknya pemikiran-pemikiran agama Pak Dawam itu juga dipengaruhi pemikiran-pemikiran ekonomi. Pendekatan strukturalis itu sangat mempengaruhi dalam pikiran dia. Tetapi yang saya lihat dalam ekonomi, nanti Mas Bid bisa menjelaskan secara ini tentang pemikiran agamanya. Dalam pemikiran ekonominya, mereka sangat kuat dipengaruhi faktor-faktor pentingnya etika di dalam melihat fenomena ekonomi. Pentingnya moral dalam melihat masalah ekonomi. Jadi dia ingin melakukan kritik terhadap pemikiran-pemikiran neoklasik yang sangat mengabaikan aspek-aspek moralitas. Jadi misalnya tindakan orang itu, kalau Mas Dawam bilang, orang bertindak itu, dia bilang, bukan karena ekonomi saja. Begitu juga agama tadi, dia bilang, orang berzakat itu jangan hanya didorong karena pendekatan agama saja, harus ada pendekatan lain yang bisa menjadi kesadaran dia. Begitu juga orang berbisnis itu harus ada kesadaran keagamaannya. Jadi dia ingin mencoba sedemikian rupa berbagai faktor itu adalah bagian dari ini. Mungkin secara filosofis Pak Dawam itu ingin mengatakan bahwa dalam filsafat ada disebutkan jika akibat itu bersifat tunggal, tapi sebab itu bersifat majmuk. Jadi orang bertindak itu bisa dipengaruhi oleh masalah ekonomi, masalah agama, masalah lain sebagainya. Karena itu analisis harus melihat aspek-aspek itu dalam setiap fenomena. Sementara tindakan itu sifatnya tunggal, gitu, bukan majmuk. Okay. Gus Hamid bisa sedikit menjelaskan tentang pikiran beliau, misalnya bahwa dalam berpikir itu tidak hanya berpikir, tapi harus mengarah pada keadilan dan kesejahteraan. Itu barangkali bisa lebih menjelaskan. Sebelum kita nanti bicara yang lain. Dalam pendekatan moralitas atau aspek etis dalam pandangan ekonominya, itu ujungnya jelas adalah soal keadilan sosial. Soal keadilan sosial. Dan keadilan sosial yang yang dihayati oleh Pak Dawam itu adalah keadilan sosial yang sejauh yang saya tahu, saya tahu itu adalah keadilan sosial yang berbasis pada moralitas agama dan lain sebagainya, termasuk juga moralitas sekuler. Tetapi beliau membungkusnya sedemikian rupa dalam pendekatan teoritis baru. Dengan demikian, maka pandangan ekonomi Pak Dawam itu betul-betul di luar pakem saat itu. Bagaimana beliau menerjemahkan ekonomi kemudian menjadi keadilan itu? Nah, begini, misalnya beliau sangat concern terhadap pentingnya mengembangkan atau LP3S dalam hal ini itu tidak ada pentingnya LP3S ini mengembangkan program tentang kemiskinan, tentang partisipasi dan lain sebagainya, itu keadilan sosial. Dan beliau melakukan kritik keras terhadap konglomerasi. Dan untuk itu bagaimana pemodalan ini? Satu saat Pak Dawam itu pernah menggagas tentang bank syariah, bank perserikatan kalau nggak salah waktu itu di Muhammadiyah itu dengan perspektif barunya. Tapi bank syariah, bank perserikatan itu kalau nggak salah tidak berhasil itu karena faktor-faktor itu. Beliau itu ingin membangun bagaimana perbankan yang dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang ekonomi murni itu memiliki aspek-aspek keadilan dengan membuat mengkonsep bank perserikatan dengan pendekatan agama dan moralitas yang sangat kuat itu. Itu wujudnya itu mungkin. Menarik sekali. Pemikiran ekonomi tapi juga dikaitkan dengan agama. Nah, oleh karena itu Pak Pipip bisa lebih menjelaskan ini. Dasar-dasar agama yang kemudian mempengaruhi Pak Dawam yang ekonom atau yang pemikir ekonomi. Silakan Pak Pipip. Ya, saya bertemu dengan Mas Dawam itu tahun 79 ya. Dan mulai berdiskusi sekitar tahun 80-an. Diajak oleh Pak Fahri Ali ya, dan teman-teman yang lain. Jadi kader beliau itu yang dari IAIN Sarjana Ciputat itu ya
Pak Fahri Ali sendiri, almarhum Pak Bahtiar Effendi, almarhum Iqbal Rauf Saimima, almarhum Bahtiar Azumardi Azra, dan Almarhum. almarhum semua. Almarhum. Mas Hadi Mulyo juga almarhum juga, ya, Mas Irfan dan juga Mas Imam Ahmad, ya. Saya termasuk salah satunya. Dan yang paling berpengaruh Bambang terhadap- Pranowo. Iya, tapi Pak Mas Bambang tidak seintensif kita gitu, kalau tidak salah ya. Ya walaupun beliau jelas di LP3IS gitu. Ya, Mas Bambang juga ikut diskusi. Ya kita mengadakan Mas Bambang mengundang kita setiap hari Rabu ya, diskusi Rebuan jadinya. Nah, yang berkaitan dengan masalah agama dan ekonomi itu memang sebenarnya kalau dari segi agama Islam ya sangat wajar ya. Memang ada hubungan yang erat sekali antara agama ya Islam dalam hal ini dengan masalah ekonomi. Karena di Al-Qur'an pun beberapa kali kan disinggung tentang tijaroh ya, perdagangan ya, berkaitan dengan ekonomi ya. Dan dalam surat Quraisy juga kan disebutkan ya, perjalanan apa namanya? Iya, wabtagu min fadlillah ya. Nanti kalau mengutip Al-Qur'an kepanjangan nanti ini terlalu banyak. Ya. Jadi kaitannya adalah masalah etikanya. Nah, masalah keadilan sosial. Dan masalah keadilan sosial ini merupakan, kita mengetahui bahwa keadilan itu adalah salah satu prinsip yang disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ya. Nah, Mas Imam ya. Nah, itu. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan keadilan dan kebaikan ya, dan seterusnya. Di mana masalah ketidakadilan sosial ini merupakan salah satu latar belakang masyarakat Arab ketika Nabi Muhammad diutus ya, gitu. Nah, jadi dan kemudian juga keadilan sosial adalah salah satu sila daripada Pancasila. Ya. Jadi merupakan satu prinsip yang harus kita laksanakan, dan sejauh ini memang bangsa kita, negara kita belum sepenuhnya ya, atau masih jauh dalam membumikan, mengimplementasikan keadilan sosial sebagai salah satu prinsip di dalam pembangunan ekonomi. KPP ini kan Pak Dawam atau Mas Dawam ini kan ekonom, pemikir ekonomi. Ya. Tapi dia masuk ke dalam ranah pemikiran agama, ada tafsir sosial agama. Ya. Kemudian ada ulumul Quran yang diciptakan itu bersama-sama dengan Kak Habib. Nah itu bagaimana sebetulnya, apa yang mendasari itu Mas? Saya kira kalau melihat latar belakang dari keluarga beliau sendiri ya sangat wajar sekali. Wajarnya itu karena Mas Dawam ini lahir dari keluarga santri di Klaten ya, dan kemudian juga keluarganya juga adalah orang-orang yang aktif di organisasi Islam Muhammadiyah ya. Kemudian juga Mas Dawam karena punya kelebihan di dalam latar belakang keluarga yang cukup berada begitu, beliau mempunyai kesempatan untuk mempunyai bacaan yang luas. Nah, bacaan yang luas termasuk juga bacaan-bacaan yang bukan baik dari agama ataupun juga dari barat ya gitu, sampai cerita komik juga, Flash Gordon segala macam itu. Jadi kuncinya bacaan yang luas tadi ya. Kemudian ketika mahasiswa beliau di HMI kan, di Masjid Syuhada ya gitu. Dan ini tentu saja sangat wajar sekali beliau belajar ekonomi, kemudian juga berkecimpung di PII dan HMI, dan kemudian itu tidak lepas ya. Sesudah beliau selama menjadi mahasiswa merupakan salah satu dari eksponen pembaharuan pemikiran Islam
yang dipelopori oleh Pak Nur Khalis Majid, Usep Fatrudin, Utomo Dananjaya, dan Mas Dawang. Nah ini sedikit Mas Mudaris. Jadi menurut Mas Dawang ini di antara 4 pembaharu ini saya adalah yang paling konservatif, dia bilang. Jadi pembaharu yang paling radikal itu adalah yang pertama itu Usep Fatrudin. Bang Usep. Kalau Usep Fatrudin. Kedua Utomo Dananjaya. Ketiga Nur Khalis Majid. Yang keempat saya. Karena apa? Karena saya masih takut sama Tuhan katanya gitu. Saya takut sama Allah katanya. Jadi makanya pembaharannya tidak terlalu radikal gitu. Kira-kira begitu. Tapi itu penjelasan Mas Dawang sendiri ya. Nanti bisa dinilai itu. Kira-kira begitu. Ya. Tapi yang tadi tentang tafsir Al-Quran yang yang sudah diterbitkan itu sampai di mana itu, Mas? Oh ya, tafsir Al-Quran itu kan Mas Dawang tuh suka mengklaim dapat wahyu gitu kan. Ini Bib, saya dapat wahyu nih katanya. Oh gitu. Jadi kalau dapat wahyu itu dia langsung menulis di Panjimas begitu ya. Kemudian suatu hari saya itu apa tuh? Bib katanya ayat yang berkaitan dengan kalimatun sawa. Kebetulan saya hafal itunya kan, bunyi ayatnya saya hafal. Ya, dan itu saya tuh dapat wahyu itu, tapi saya nggak hafal. Si pimpin yang hafal katanya. Jadi ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan dan seterusnya. Itu kemudian ditulis di Panjimas itu. Itu beliau setelah mendapat wahyu dan dibantu oleh saya dalam mendapatkan surat ayatnya gitu. Jadi dalam pemikiran agama itu ternyata Mas Dawang itu banyak berinteraksi dengan Kak Bib ya. Baik, kita lanjutkan nanti bicara yang itu lebih menarik lagi. Tapi sebelum itu kita akan mendengar dari Mas Irfan. Saya bisa jelaskan sedikit mengenai hal ini. Ya. Silakan Mas. Pertama, Pak Dawam ini dalam posisi sebagai direktur dan pemimpin majalah Prisma itu pada tahun 70 sampai 80-an itu pemikirannya yang kritis terhadap pembangunan Orde Baru itu luar biasa di Prisma itu. Bersama ada Budiman, ya ada Sri Tua Arif dan sebagainya. Tapi mereka itu pemikir saja. Mereka tidak punya keinginan juga untuk melakukan dalam kegiatan-kegiatan yang lebih langsung. Pak Dawam ini ada dua. Satu pemikirannya bersifat alternatif, tapi juga dia menyemai pandangan-pandangan terhadap teman-teman NGO yang ingin bekerja di akar rumput. Nah, pada waktu itu kritik yang kencang terhadap pembangunan Orde Baru ya, yang waktu itu sangat teknokratis, sangat dari atas, kemudian hanya pembangunan ekonomi, tidak pernah memikirkan keadilan sosial, menimbulkan banyak kemiskinan dan sebagainya. Ini kritik begitu kencang, tapi beliau juga memikirkan alternatif, pembangunan alternatif, sehingga model-model pembangunan alternatif inilah yang dikerjakan oleh teman-teman NGO di tingkat lapangan. Kan? Waktu itu ada ide mengenai pendidikan alternatif, ada participatory action research dan sebagainya. Itu saya kira jasa besar Mas Dawam itu di situ. Ya. Kemudian yang kedua, Pak Dawam ini juga berjasa besar dalam menyemai institusi-institusi baru yang merupakan jaringan dari LP3S. Ada LPTP di Solo, ada HP2M di Ciputat, ya kan? Ada Ndorowati di Jogja, kemudian berkembang ke Pinbuk, PPM dan sebagainya. Mereka ini adalah institusi yang mau tidak mau terpapar oleh gagasan-gagasan Mas Dawam, baik dalam pengertian yang sifatnya kritis maupun dalam pengertian memberi jalan terhadap model-model yang sifatnya di lapangan. Ya. Kritik keras waktu itu kan terutama dari Mas Adi. Kalau Anda aktif di NGO, Anda jangan jadi pengrajin sosial. Ya. Anda harus punya perspektif, harus ada paradigmanya. Dan metode-metode yang dikerjakan di dalam kegiatan LSM itu juga harus sejalan dengan filosofinya. Kalau enggak, Anda hanya akan menjual kemiskinan untuk
menghidupi LSM gitu. Itu Mas Dawam udah berbicara begitu pada waktu awal tahun 80-an ya. Jadi juga memberikan kritik terhadap pemerintah ya, karena model-model pendidikannya, pembangunannya, juga memberikan alternatif bukan hanya pikiran tapi juga dalam implementasi, dan juga menyemai lembaga-lembaga gitu ya. Dan juga yang terpenting terakhir adalah melahirkan kader-kader aktivis di banyak Baik, tempat. Mas Irfan, itu kelihatan menarik sekali dan kita nanti bisa bicara tentang bagaimana dia kemudian mempengaruhi kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil, kemudian atau NGO yang lain, itu nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Tapi kita sedikit kembali kepada Pak Hamid, Gus Hamid ini. Ini terkait dengan tadi menyinggung soal dia seorang yang sangat sangat romantis, sangat berbicara tentang puisi dan sebagainya. Sebagai seorang ekonom tapi juga pembela agama, mungkin bisa menjelaskan sana, Pak. Iya. Pak Dawam itu selain seorang yang sangat concern terhadap soal moralitas dalam hal ekonomi. Yang itu menyebabkan dia sangat kritis. Ya, tapi juga beliau itu adalah seorang strukturalis yang sangat kuat. Sehingga beliau itu namanya bukan lagi MDR kalau menurut saya, tapi MKM. Muhammad Karl Marx dia itu, Pak Dawam itu. Pendekatannya, contohnya adalah seperti yang diceritakan oleh Mas Irfan tadi. Jadi aspek praksisme itu sangat penting bagi Pak Dawam. Jadi bukan hanya aspek teoritis, tapi aspek praksisme itu. Sehingga beliau mempelopori berdirinya NGO di berbagai tempat supaya teori itu wujud. Tapi jangan lupa, ternyata Pak Dawam tidak puas dengan itu, melanjutkan gagasan itu. Menurut beliau itu kalau hanya gerakannya itu menumbuhkan kekuatan rakyat itu hanya NGO, maka itu hanya spot-spot kecil saja. Beliau pernah menggagas dan saya pernah diajak itu datang ke Universitas Asy-Syafi'iyah. Saya diajak ke sana. Ada temenin saya itu. Rupanya di dalam forum itu dia itu menggagas, menyampaikan gagasannya dan segera harus diwujudkan. Itu adalah menghidupkan lagi SDI, Serikat Dagang Islam, yang sampai itu namanya Saman Hudi itu. Memang semangat luar biasa waktu itu. Saya tegur Mas Dawam, ini kan sama dengan menghidupkan mumi ini. Enggak, dia bilang bahwa para pedagang ini kalau nggak dikumpulkan, dia tidak bisa membangun kekuatan yang bisa bernegosiasi dengan kekuatan negara. Lihat, Kadin itu pengusaha besar, tapi pengusaha kecil-kecil ini tidak ada kekuatan yang menengah ke bawah itu. Karena itu SDI harus dibangunkan kembali. Tidak cukup dengan NGO yang hanya spot-spot tertentu. Dan itu adalah jalan menuju keadilan sosial intinya itu. Karena apa? Keadilan sosial itu harus direbut, kata dia. Dia harus direbut, tidak boleh hanya menengadah saja. Karena watak dari kekuasaan atau apapun namanya, itu adalah untuk memperkaya dirinya sendiri, itu watak kekuasaan. Nah, caranya harus direbut. Merebut tidak cukup dengan kekuatan NGO kecil-kecil tadi, itu tidak cukup. Tapi harus dibangun organisasi besar yang oleh beliau itu ingin dihidupkan kembali ala SDI, Serikat Dagang Islam. Meskipun waktu saya bilang ini sama saja menghidupkan mumi kembali. Beliau ketawa saja tetapi dengan ini. Itu kira-kira Pak Mudaris itu. Terima kasih Pak Hamid, itu menarik sekali saya kira. Sekarang ini kelihatannya perlu disambung Pak Pip sedikit lah. Terkait mungkin sekaligus nanti closingnya. Itu adalah bagaimana pikiran-pikiran yang yang dari Pak Irfan dan juga Pak Hamid itu diterjemahkan atau berangkat dari nilai-nilai agama. Ini bagaimana sebenarnya? Bagaimana dia kemudian merumuskan dalam langkah-langkah konkretnya? Ya, jadi salah satu pemikiran pokok dari Mas Dawam itu adalah agama sebagai pembebas ya. Jadi pembebas. Ya, saya istilah ini kita dapatkan dari Amerika Selatan ya, Theology of Liberation, ya, Theology of Liberation, yang disponsori oleh pastor-pastor dari Katolik ya, diantaranya dari Nicaragua misalnya ya, yang sampai sekarang tentu belum sepenuhnya berhasil merumuskan cita-citanya, bahkan ya pernah diganti oleh pemerintah yang pro Amerika ya.
Saya masih ingat pendeta merahnya itu Miguel Descoito ya. Miguel Descoito. Dan juga Mas Dawam sangat terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran ekonomi yang bertitik tolak dari teori dependensia, ya, ketergantungan itu. Ketergantungan. Ya, yaitu misalnya Andre Gunther Frank, kemudian siapa Fernando Cardoso, ya, dan Samir Amir dari Afrika. Ya. Jadi nggak salah lah kalau Gus Ham itu menyatakan dia Iya, betul. kiri Nah, Muslim. kebetulan ya jadi memang Mas Dawam itu jadi karena di introduksi begitu saya jadi ingat satu hal lagi. Mas Dawam itu bangga sekali kalau misalnya disebut pemikiran itu pemikiran kiri. Nah, Wah, ini yang lebih kiri. Ya, Neo-Marxis. ya, Marxis. Nah, kebetulan ada revolusi Iran, gitu ya. Revolusi Iran ini kan juga kurang lebih sama dengan Theology of Liberation dari Amerika Latin, ya, karena melawan satu rezim yang kapitalistik dan pro Amerika, pro Israel digulingkan oleh Ayatollah Khomeini, ya. Dan ada dua tokoh dari revolusi Iran yang menginspirasi Mas Dawam atau paling tidak Mas Dawam mengaguminya, gitu ya, yaitu Ali Syariati dan Murtado Mutahari. ya. Dan saya kebetulan di dalam buku kumpulan Insan Kamil itu, Mas Imam ikut nulis nggak ya Insan Kamil? Nggak ya? Itu saya disuruh nulis tentang yang ditawarkan kepada saya. Ya, saya menulis tentang Murtado Mutahari, ya, salah satu ulama revolusioner itu. Nah, jadi Mas Dawam itu sangat kagum kepada Theology of Liberation dan kemudian pada revolusi Iran ini. Oleh karena itu dia marah sekali ketika Iran itu diserang sama Irak. Ini katanya Irak nih jadi alat imperialis. Iran mau benar-benar revolusi katanya diganggu, kira-kira begitu ya. Nah, itu. Nah, ini jadi berawal dari tentunya beliau mengidentifikasikan bahwa kita itu berkaitan dengan keadilan sosial tadi, bahwa kita itu harus membela mustadafin, nah itu ya, kaum proletar, kaum yang lemah gitu, yang harus dibela. Dan ini merupakan salah satu keinginan Mas Dawam, ini adalah pesan Al-Quran bahwa kita itu dibantu oleh orang-orang yang lemah ya. Nah, itu. Nanti hadisnya bisa di Mas Ahmad, Mas Imam aja nanti. Ya. Mungkin sedikit Mas Pak Kabipip. Apa itu? Ini mungkin sebagai closing atau beberapa kata kira-kira untuk yang muda ke depan itu seperti apa? Oh ya. Terkait dengan melanjutkan atau menerjemahkan pikiran-pikiran Mas Dawam. Tadi saya supaya nanti ada yang nonton podcast ini, ada yang belum saya sebut namanya, itu Mas Komarudin Hidayat ya. Sorry ini kalau ini supaya saya nanti kalau disalahin, wah ini sentimen apa nggak disebut-sebut Komarudin Hidayat. Ya. Dan Ajumadi aja. Ajumadi sudah tadi kan, sudah ya. Nah, Mas Dawam itu adalah yang saya kagumi itu adalah ketelatenan di dalam mendidik kader. Nah ini, jadi walaupun seperti Mas Ervan tadi banyak yang takut, itu benar juga itu, karena beliau itu kan lidahnya itu kan tajam sekali kan gitu. Jadi ini saya cerita sedikit ini ya. Kami di antara yang kader-kader itu, tapi yang dua ini nggak akan saya sebut namanya ya. Iya. Kurang dekat. Imam Ahmad. Mas Imam. Jadi gini ya, ada dua yang gini Mas Dawam itu, karena mungkin setelah presentasi atau dalam menanggapi kurang berkenan. Mas Dawam itu kan ingin puas gitu kan, perfect gitu kan. Jadi di antara kami peserta majelis rebuan itu, diskusi rebuan itu, ada yang senyum ini bodoh, ya. Ini juga bodoh. Tapi yang paling bodoh kayaknya ini. Siapa? Nggak saya sebut namanya lah. Tapi yang jelas saya nggak kena. Tapi itu yang disebut bodoh itu, yang satu jadi rektor, yang satu jadi profesor.
Dua jadi profesor. Dua jadi profesor, satu jadi rektor. Tapi bukan rektor UIN. Bukan rektor UIN, tapi bukan. Masih Pak. Karena nggak pernah jadi rektor. Kalau saya dikritiknya begini, PPP itu kalau nulis tuh lama sekali katanya. Tulisannya sih bagus, tapi lama sekali katanya. Jadi yang waktu nulis buku Insan Kamil itu, saya yang paling terakhir tuh ditunggu-tunggu tulisannya itu. Karena saya waktu itu lagi nulis skripsi S1 ya. Jadi cukup repot lah gitu. Dan ya itu karena Mas Dalam orangnya perfect begitu, saya sangat hati-hati sekali nulisnya. Jadi ya kan, jangan-jangan nanti dibuang lagi tulisan saya. Jadi apa namanya, dari KPP ini yang penting untuk generasi muda ke depan, ini tampaknya kita jangan marah kalau dikritik, tapi kita juga harus berpikir kritis. Satu lagi ya, Oke. selain dari keterangan Mas dalam mengkader itu, artinya saya kira tadi Mas Wibawa ya, bagus sekali itu yang tadi itu ya, penghargaan itu ya, karena bagian daripada kaderisasi ya. Yang kedua juga Mas Dalam itu pikirannya itu nggak pernah berhenti itu. Jadi misalnya minggu ini dia punya satu gagasan A, minggu depannya tuh udah ada gagasan baru lagi gitu. Jadi Pak Adi Sasono tuh ya repot juga dia. Kita ini lagi melaksanakan gagasan kamu yang minggu lalu, ini harusnya ada gagasan baru lagi katanya gitu kan. Jadi namanya resourceful sekali sih ya. Jadi gagasan-gagasannya itu banyak sekali, dapat wahyu itu ya. Nah, itu repotnya itu. Wahyunya kurang ditertibkan dulu. Makasih. Terima kasih KPP. Ini kita berburu waktu. Silakan Pak Irfan, barangkali ada hal yang penting yang ingin disampaikan, terutama generasi ke depan, dan juga bagaimana menerjemahkan itu dalam bentuk yang tadi itu aksi atau kemudian juga advokasinya itu. Silakan. Ya, saya kira Pak Dam itu ciri khasnya tadi kaya sekali dengan gagasan. Ganti-ganti tadi itu Mas ya. Perspektifnya sangat luas ya, semua hal beliau hadapi, dan lucunya di LP3S ini kan ada beberapa bidang, ada penerbitan, ada penelitian, ada pengembangan, ada Prisma. Itu tidak ada satupun yang lebih jago dari Pak Dawam di semua hal itu. Gitu. Jadi di Prisma oke, di penerbitan juga, di pendidikan juga, apalagi di penelitian gitu ya. Jadi betul-betul mumpuni beliau itu untuk representasi dari LP3S. Yang kedua, Pak Dawam itu selalu berpikir alternatif. Dia tidak pernah puas dengan yang sudah dia punya gitu kan. Jadi dan kadang-kadang kita bingung itu sudah berubah begitu Pak Dawam itu. Dan perubahan itu mengikuti alur juga kan, dinamika. Gitu. Jadi misalnya pada awalnya itu Pak Dawam itu sebenarnya concern-nya itu lebih teknokratik ya, dalam pengertian misalnya industri kecil ya pada saat pertama, kemudian pesantren itu kan lebih bagaimana sifatnya lebih teknokratis, memperbaiki hal-hal yang teknis di lapangan gitu. Tapi isu ketika berkembang soal empowerment segala macam itu ya, ketika sudah harus ada penguatan dari masyarakat, ada aspek politik, berubah juga beliau gitu. Pemikirannya tuh sangat cepat berubah dan sangat progresif sebenarnya ya. Tapi itu tadi diimplementasikan di dalam program-program langsung. Jadi di LP3S ini kan semua sektor tuh dimasuki pada itu. Mulai dari industri kecil, perkotaan, irigasi juga punya peranan, lingkungan hidup memang agak sedikit kurang Pak Dawam. Tapi di banyak hal itu banyak dilakukan. Dan dia bermain dua aras, ya, aras kebijakan seperti yang disebut Pak Mutaris, juga aras di akar rumput. Nah, di aras kebijakan Pak Dawam ini bukan tipe intelektual yang against terhadap state. Saya kira bukan. Jadi beliau itu lebih banyak mempengaruhi policy. Dia tidak pernah menolak negara, itu nggak pernah. Gitu ya. Karena beliau anggap negara itu terlalu besar resources-nya untuk diabaikan. Ya. Jadi yang penting itu adalah bagaimana Anda mempengaruhi policy-nya itu. Gitu. Jadi jangan. Nah,
dalam mempengaruhi policy itu, seperti yang tadi juga disebutkan, termasuk dalam aplikasinya, dia itu menggabungkan antara penelitian, pendidikan, dan pengembangan. Ya, jadi penelitian jangan hanya penelitian untuk apa, gitu. Nah, kalau Anda melakukan pengembangan di masyarakat dengan NGO, harus ada basis ilmunya, gitu. Jangan ngasal aja. Kalau Anda melakukan advokasi, jangan teriak-teriak. Datanya mana dong, gitu. Jadi beliau itu sangat mempengaruhi pikiran saya dalam hal ini. Jadi menggabungkan antara penelitian, kemudian juga pendidikan dan juga Aksi. pengembangan. Pengembangan. Masuk di dalam program-program advokasi. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara mengenai perkaderan ya atau mengkader generasi-generasi baru, saya kira generasi baru ini sekarang sudah beda sekali ya. Artinya eranya sudah beda. Yang penting sebenarnya substansi dari gagasan-gagasan Mas Dawam itu yang harus dilanjutkan ya, soal harus berpikir kritis, harus alternatif ya, harus jangan hanya mikir tapi juga ada aksinya, harus bisa melibatkan banyak pihak, harus multisektor, nggak mungkin diatasi satu sektor segala macam itulah. Itu saya kira inti dari pandangan-pandangan Pak Dawam. Terima kasih Mas Irfan. Saya kira sebagai closing hal-hal yang penting dan kira-kira perlu diambil oleh generasi muda apa, Gus Hamid? Silakan. Oke, terima kasih. Ada satu hal yang dilupakan dalam pembicaraan ini tentang Pak Dawam, yaitu sikap pluralismenya yang luar biasa. Itu Pak Dawam itu. Bahwa membelanya terhadap kelompok-kelompok minoritas dan yang tertindas itu luar biasa. Sampai dia harus berisiko di musik kelompok-kelompok yang lain. Satu kisah tentang pembelaannya terhadap Ahmadiyah waktu itu kan, sampai dia harus berisiko menghadapi seperti itu. Dan ini adalah jalan pikiran yang menurut saya dibutuhkan ke depan tentang sikap pluralisme di dalam Indonesia era baru ini. Tapi satu hal yang juga penting kita catat bahwa pemikiran Pak Dawam yang selalu mengedepankan pemikiran-pemikiran alternatif dan kritisisme tadi itu telah melahirkan cara-cara pendekatan baru dalam merespon lingkungannya, tantangan dan lingkungannya. Itu yang saya baca dari Pak Dawam. Karena itu menurut saya madhab Pak Dawam ini bisa dipakai sebagai inspirasi untuk mencari jalan baru kritisisme dalam situasi krisis ini. Ya, bukan hanya Pak Dawam, mungkin juga nanti LP3S akan mengkaji pemikirannya Pak Ignas dan lain sebagainya. Betul. Itu kita bisa ramu menjadi satu mazhab LP3S ini untuk jalan baru kritisisme dalam situasi kritis itu. Dan ini menurut saya agenda yang harus dilakukan oleh LP3S. Terima kasih. Terima kasih Mas Gus Hamid. Saya kira menarik sekali dari apa yang kita bincangkan pada hari ini. Banyak hal tentang hal yang kita peroleh dari Pak Dawam. Yang pertama ada ternyata keagamaan atau agama bukan hanya urusan surga, bukan urusan neraka dan pengetahuan saja, dan pengetahuan bukan sekedar hasanah pemikiran, tetapi ia juga tentang bumi ini, tentang perubahan, tentang keadilan dan juga tentang kesejahteraan. Nah, itu penting kita lakukan, tapi yang terpenting lagi adalah bahwa pikiran-pikiran itu yang harus kita ambil adalah mutiara-mutiara yang ada di dalamnya. Karena mutiara itu tersimpan, kita harus menggalinya, dan dengan mutiara-mutiara itu kita nanti akan bisa melakukan perubahan sesuai dengan zamannya. Dan inilah tugas dari anak muda. Inilah kira-kira perbincangan kita dalam podcast spesial pada siang hari ini. Dan saya Mudaris mengucapkan terima kasih kepada Kak Pipit, kepada Pak Irfan, dan kepada Gus Hamid. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada podcast yang lain. Akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kali ini kita ada siniar atau podcast spesial membahas tentang pemikiran Pak Dawam Raharjo.
Nah, sebenarnya kalau bicara Pak Dawam Raharjo, saya secara pribadi Pak, mengenal Pak Dawam Raharjo itu ketika kuliah di UIN, di FISIP UIN. Dan sebenarnya Pak Dawam itu nggak bisa hanya Pak Dawam ketika kita ketemu tentang pemikirannya sebenarnya. Ada satu tokoh lagi yang ketika bicara Dawam Raharjo itu teringat di pikiran saya, yaitu Nurholis Majid atau Cak Nur. Dua itu seolah-olah menggabungkan introduksi pemikiran tentang Islam, keindonesiaan, dan tentunya tentang bagaimana masyarakat itu melihat dinamika sosial. Nah, dua tokoh ini mempengaruhi banget, gitu. Nah, ini penting sekali untuk kita kupas, dan dari senior-senior yang ada Pak Fahri Ali. Sebenarnya saya agak canggung sebut Pak Fahri Ali karena sama-sama HMI. Kita di HMI sering panggil Bang Fahri, gitu. Dan agak kurang ajar kalau anak muda panggil Bang Fahri. Tapi itu biasa, gitu. Kemudian ada Prof Ipit, kemudian ada Pak Ison. Mungkin saya mulai dari Bang Ison. Bang Ison dulu. Ya, Bang Ison. Kok jadi Bang Ison? Pak Ison maksud saya. Ya, saya bukan HMI soalnya. Bukan. Dari Pak Ison. Kita pengen dengar Pak Ison tentang apa yang Pak Ison bisa ceritakan tentang pemikiran Islamnya Pak Dawam Raharjo. Terima kasih. Mas Iqbal. Ilham. Ya apa-apa, ada. Iya, ini pertanyaan yang nggak sederhana saya kira ya. Tentang pemikiran Islam Mas Dawam. Saya kenal Mas Dawam itu adalah orang yang menggebu-gebu, ya, yang serius. Bagaimana Islam itu diamalkan secara baik. Itu yang saya tangkap awal-awal saya kenal Mas Dawam. Karena saya ikut di program pesantren itu, komunikasi terbanyak ya dengan Mas Dawam itu. Hebat. Ya. Hebat. Misalnya, pondok itu kan mengajarkan nilai-nilai Islam. Tentu tidak hanya dihafal. Dari soal kecil misalnya, an-nadzafatu minal iman. Hebat. Bersih itu bahagian dari iman. Itu bagaimana direalisasikan dalam kenyataan hidup secara konkret di tengah masyarakat. Kenapa pesantren? Karena pada tahun 70-an itu, pesantren itu dinilai mampu menumbuh kembangkan partisipasi di tengah masyarakat. Seminar Tempo dan LP3IS tahun 71 saya kira ya, atau tahun 70 lah, awal-awal 70. Itu kan merekomendasikan tentang pentingnya mengkaji pesantren sebagai institusi yang mampu menumbuh kembangkan masyarakat sekitar dalam menjawab nilai-nilai Islam secara konkret di tengah masyarakat tadi. Kenapa? Karena pesantren itu tidak hanya tempat mengaji saja, tapi tempat berkumpulnya masyarakat, kiai, tempat di mana masyarakat bertanya banyak hal. Mulai soal pertanian, soal kesehatan, soal ekonomi bahkan. Tahun 70-an itu kan term partisipasi itu begitu ngetop kan. Tadi di diskusi awal sudah disebut ya. Pak Ismet juga dalam sambutannya mengatakan partisipasi waktu itu menjadi kata kunci untuk pembangunan di Indonesia. Karena memang pemerintah sedang membangun, ingin masyarakat di tingkat bawah itu juga to take a part, gitu, ambil bagian. Nah, pesantren dinilai satu institusi, satu lembaga yang memiliki kapasitas untuk menumbuh kembangkan masyarakat dengan beberapa alasan yang saya sebut tadi. Kiai adalah tempat bertanya masyarakat, pesantren tempat berkumpul masyarakat, tidak hanya soal kajian-kajian agama, tapi juga bertanya soal-soal problem-problem sosial yang dihadapi. Gitu. Makanya lahirlah program pesantren LP3S itu. Akhirnya setelah diteliti, setelah apa, itu tahun 77 mulai ada program konkretnya itu. Nah, itu yang saya ingin jawab. Di mana sebetulnya Pak Dawam ini concern-nya terhadap pemikiran Islam. Yang kedua juga, sebetulnya secara basis kan, maaf ya, mungkin ilmu agama Pak Dawam kan tidak
sebagaimana ustadz-ustadz atau yang lain seperti kiai yang lain. Tapi semangatnya untuk mengkaji, mendalami Quran, itu saya pernah ikut. Bagaimana dia ingin tafsir Al-Quran itu didalami. Ya Prof Bibip ya. Sampai almarhum Aswab itu waktu itu bilang, Son, padahal gue ora cedok bahasa Arab kok. Harus ngurusi tafsir barang tau. Nah ini yang saya tangkap semangatnya itu. Luar biasa. Termasuk Hizbul Hasan. Ya, yang tadi kita sebut sudah almarhum. Enggak, itu nanti bisa tanya Pipip. Tafsirnya, Pipip ini jagonya. Profesor Pipip. Saya ingat betul waktu itu. Nah oleh karena itu Pak Daum itu mengundang tokoh-tokoh aktivis agama Islam. Di LP3S diskusinya. Hari Rebo waktu itu ya, sebulan sekali kalau nggak salah. Tadi disebut ada Bambang Pranowo, ada Bung Komarudin, ada siapa-siapa banyak lagi lah gitu. Mendiskusikan tentang isi kandungan Al-Quran itu untuk beberapa. Bahkan ngundang orang yang waktu itu sedang viral kalau sekarang itu bahasanya. Itu Pak Isa Bugis ya. Debat di situ rame. Ya kan? Debat antara pendapat Pak Dawam dan pendapat Syihabuddin udah meninggal itu. Ya. Tadi nggak disebut ya. Enggak, Syihabuddin sudah meninggal ya. Isa Bugis itu. Jadi memang Pak Dawam itu semangat untuk mempengaruhi orang paham terhadap Islam tidak hanya secara ibadah dalam pengertian vertikal ya, tapi bagaimana diwujudkan dalam nilai-nilai kehidupan itu luar biasa. Itu yang saya tangkap. Saya kira itu ya untuk sementara ya. Mas. Oke, terima kasih Pak Ison. Mungkin saya ke samping saya, Prof. Ya. Tadi saya dengar, saya di belakang, Prof adalah salah satu ahli juga tentang etika ekonomi. Mungkin begitu. Ya. Nah, saya pengen bertanya pada konteks bagaimana Pak Daum bicara tentang masyarakat sipil. Apakah ada pesan-pesan dia yang bisa dia menjawab pertanyaan-pertanyaan anak muda sekarang tentang sebuah euforia gigs ekonomi itu, sebuah pekerjaan fleksibel yang menjadi idaman anak-anak muda. Mungkin begitu, Prof. Ya, iya. Pak Daum Raharjo ini kan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ison tadi, yang berkaitan dengan bukan hanya ritual ya. Jadi Pak Daum itu melihat agama khususnya Islam sebagai satu sistem moral dan sosial yang tidak hanya berhubungan atau concern dengan soal ritual, tapi juga persoalan keadilan sosial dan kesetaraan. Jadi Mas Dawam ini kan seorang modernis gitu ya. Dalam pengertian dia melihat agama itu sebagai fungsi gitu. Jadi kan kalau ulama ada yang tidak mau mengaitkan agama itu sebagai berfungsi, itu tidak mau. Pokoknya agama itu diterima saja gitu. Sebagai ritual. Jadi tidak tidak dianalisis misalnya apa sih fungsinya, apa latar belakangnya, gitu. Pak Daum itu kan memang seorang modernis, orang yang dididik dalam pendidikan modern, melihat agama itu dalam fungsinya, yaitu apa? Di dalam menegakkan keadilan sosial dan kesetaraan. Nah ini menjadi berbunyi, ya, pengertian agama seperti ini dalam kaitan dengan sebuah pemerintah Orde Baru pada waktu itu yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi, ya, pertumbuhan ekonomi dan kemudian juga stabilitas keamanan, politik ya, stabilitas nasional, dan baru kemudian pemerataan, gitu. Jadi pemerataan itu nomor 3. Yang penting itu adalah pertumbuhan ekonomi. Waktu itu ada jawaban dari siapa? Salah satu menteri Orde Baru itu, ya apa yang mau dimeratakan kalau tidak ada pertumbuhan? Jadi pertumbuhan itu dulu yang harus dilakukan, baru pemerataan. Sedangkan di dalam satu pemikiran ekonomi yang lain itu tidak seperti itu. Jadi keadilan sosial itu ya berjalan bersama-sama dengan pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi itu juga bisa dilakukan dalam sekaligus dengan keadilan sosial.
Karena keadilan sosial itu kan menyangkut 3 hal. Oke. Pertama distribusi ekonomi, kemudian juga kebebasan politik, partisipasi. Nah ini partisipasi politik, dan yang ketiga adalah kemakmuran atau kesejahteraan rakyat gitu. Nah jadi itu pengertian keadilan sosial yang dipahami oleh beberapa teoretikus tentang keadilan sosial. Jadi ya itu. Jadi Pak Dawam itu dalam melihat agama itu sebagai berfungsi untuk menegakkan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial itu berkaitan dengan masalah ekonomi, masalah politik gitu. Jadi ada masalah ekonomi dan politik sekaligus di dalam gagasan Mas Dawam, Pak Dawam Raharjo di dalam agama sebagai liberation, sebagai pembebasan gitu. Kira-kira itu kalau yang ditanyakan itu dulu. Mungkin masih ada yang lain ya. Misalnya Pak Dawam itu juga berbicara tentang dialog antar agama dan pluralisme misalnya itu. Nah, jadi fungsi kedua dari agama menurut Mas Dawam itu, atau yang di dalam pemikiran Mas Dawam itu adalah kaitannya juga dengan soal keadilan, yaitu bagaimana beliau itu membela minoritas, kan? Menekankan kepada dialog antar agama dan pluralisme, baik pluralisme agama-agama maupun juga di antara sesama pemahaman Islam, gitu ya. Jadi tidak kira-kira tidak dikehendaki adanya satu kelompok Islam yang menindas menggunakan kekuasaan untuk membenarkan pahamnya dengan menyingkirkan paham yang lain, ataupun menyingkirkan agama minoritas ya untuk berkuasanya agama yang mayoritas. Gitu. Yang ketiga dalam kaitan dengan itu adalah Pak Dawam itu juga menentang atau menentang ataupun membela heterodoksi, atau dia banyak tidak sepaham dengan ortodoksi agama ya, agama yang dianggap sebagai resmi dan benar gitu. Yang memang yang paling sulit itu kalau dalam kaitan ortodoksi ini adalah ketika bicara soal Ahmadiyah. Memang Ahmadiyah itu bagi banyak pihak juga yang sama-sama misalnya mempunyai komitmen terhadap pluralisme. Problemnya Ahmadiyah itu juga tidak toleran juga sebenarnya. Gitu. Di satu pihak dia ingin diakui sebagai Muslim atau Islam, tapi dia juga berpendapat orang yang tidak Ahmadiyah itu bukan Muslim, gitu. Jadi seharusnya kalau kita mau mencari satu pemecahan yang memuaskan atau sama-sama konsesi ya, tolak angsur gitu, ya Ahmadiyah pun harus menghilangkan paham bahwa yang tidak percaya pada Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi itu juga jangan dianggap kafir. Saya sebetulnya membaca tafsir Al-Quran dari Mirza Tahir Ahmad, ketua Ahmadiyah sedunia yang di London itu. Saya baca tafsirnya itu. Jadi surat As-Saff itu falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun, itu mubin itu jadi Nabi Isa ditanya gitu kan. Jadi dia itu adalah nabi untuk Nabi Israel, dan yang membenarkan akan datang seorang yang namanya Ahmad, kan? Kalau umat Islam secara umum kan itu Ahmad itu Nabi Muhammad kan gitu kan. Kalau Ahmadiyah kan Mirza Ghulam Ahmad gitu. Oh iya. Ya gitu. Jadi nah itu harus dihilangkan juga sama-sama, baik Ahmadiyah ataupun Muslim yang mainstream harus sama-sama, jangan saling mengkafirkan. Nah itu kaitannya dengan ortodoksi. Yang keempat adalah soal demokrasi ya. Ya. Dan ada beda juga ya, hampir overlapping dengan yang tadi liberation itu ya. Jadi ya agama itu harus mendorong demokrasi. Menurut Mas Dawam,
Islam tidak hanya kompatibel dengan demokrasi, tapi mendorong demokrasi itu sendiri menurut pemahaman dia, pemahaman beliau seperti itu. Ya kira-kira itulah yang saya tangkap dari pemikiran Pak Dawam Raharjo tentang Islam. Ya. Oke, terima kasih Prof. Jadi menarik ya. Jadi Pak Dawam itu multidimensi. Bahkan ada pada satu posisi ketika bicara Ahmadiyah tadi agak sedikit paradoks gitu ya. Ketika Ahmadiyah pun tidak toleran, ya kan. Jadi dia ingin ditoleransikan, kira-kira begitu. Tapi dia sendiri memaksa orang untuk percaya bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi. Oke. Mungkin kita berlanjut tadi kita berlanjut ke Bang Fahri mungkin. Saya sebenarnya kalau diminta kasih pertanyaan, saya pengen melihat pemikiran politik daripada kenapa politik dalam pengertian yang sangat umum ya, politik. Artinya berbeda dengan tadi yang di awal prolog tadi bahwa kalau Cak Nur itu kan setidaknya yang menggema itu kan Islam yes, partai Islam no, kira-kira begitu. Kalau Pak Dawam kan dia tetap sebenarnya berpolitik dalam konteks yang berbeda, gitu. Yang saya baca dan saya terima dari Pak Irwan, Pak Irfan, kalau saya salah mungkin Pak Irfan bisa koreksi. Pak Dawam punya cara berpolitik sendiri, kira-kira begitu. Nah, cara berpolitiknya mungkin salah satunya lewat civil society itu, gitu loh. Bagaimana mengangkat masyarakat tertindas itu. Kemudian membela mereka dan sebagainya. Mungkin pertanyaan itu mengarah ke sana, Prof. Fahri bisa diulas kira-kira. Ketika Imam Ahmad datang ke LP3IS, itu yang ditemui adalah Mas Dawam. Tapi sebelumnya, sebelum Imam Ahmad ke LP3IS, dia lebih dulu ke CSIS. Tapi Mas Dawam yang menerima Imam Ahmad karena kecakapannya di dalam filsafat. Gitu. Nah yang kedua, ketika Haidar Bagir datang ke Mas Dawam, itu sebelum Mas Dawam bicara, sebelum Haidar Bagir bicara, Mas Dawam sudah bilang, kamu pakai kacamata. Gitu. Karena persis seperti Bakhtiar, revolusi Iran tuh, Bakhtiar. Ali Syariati. Bakhtiar. Oh, Sapur Bakhtiar. Sapur Bakhtiar. Memang Haidar persis ya, seperti Sapur Bakhtiar ya. Perdana Menteri Iran. Iya. Kan ada Mehdi kan? Bazargan. Mehdi Bazargan. Ada Sapur Bakhtiar ya, Sapur Bakhtiar. Terus ada lagi yang kemudian dibunuh ya sama Khomeini ya. Pengikut setia dia gitu. Yang kemudian saya berdebat dengan Kang Jalal, masih ingat nggak? Sadek Ghozadeh. Ya. Oh, Sadek Ghozadeh. Oh, ya. Hukum mati ya. Iya, dihukum mati kan? Iya. Lalu saya tanya kepada Kang Jalal, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan menyuruh Imam Khomeini untuk membunuh Sadek Ghozadeh itu gitu. Nah, jadi Mas Dawam itu sebenarnya adalah seseorang yang romantik. Ini titik udah nggak ada ya. Terakhir waktu ulang tahun Mas Dawam yang keberapa gitu, yang ada foto saya dengan Imam, dengan titik. Siapa lagi? Oh ini, Rustam Ibrahim. Nah itu Mas Dawam, titik memberikan saya seberkas puisi-puisi dari Mas Dawam gitu. Jadi Mas Dawam itu pertama-tama mengungkapkan dirinya bukan sebagai ekonom, tetapi sebagai seorang poet, ya, sebagai seorang penyair. Makanya tulisan Mas Dawam itu mengalir. Nah, jadi mungkin kalau kita mau melihat Mas Dawam, itu harus lihat dari segi romantiknya. Kalau misalnya Ison tadi mengatakan bagaimana Mas Dawam melihat dunia pesantren itu dengan bergairah, itu adalah refleksi dari
Romantisme. semangat romantismenya Mas Dawam gitu. Lalu kemudian kenapa Mas Dawam langsung menerima Imam Ahmad bukan karena sesama UGM dan punya ijazah gitu. Melainkan karena semangat romantismenya. Lalu kemudian kalau dia melihat Haidar Bagir ya. Haidar Bagir itu adalah salah satu pendiri penerbit Mizan. Ya. Bandung yang terkenal itu. Itu yang kemudian dia segera ingat itu adalah Bakhtiar itu tadi. Siapa Pep? Sapur Bakhtiar. Sapur Bakhtiar. Bakhtiar. Nah Mas Dawam itu segera jatuh cinta kepada revolusi Iran. Gitu. Dan kemudian cepat berpindah jatuh cinta kepada NU. Pada 1984 ketika Kiai Abdurrahman Wahid for the first time was elected as the chairman of the NU, Nahdlatul Ulama. Nah, salah satu refleksinya adalah dia selalu membawa korek bergambar bintang 9. Dulu korek itu jarang yang pakai begini. Apa namanya? Korek gas. Itu korek yang kita ambil cus gitu. Nah terus dan itu nggak habis-habis itunya itu karena dia beli lagi korek lagi diisi lagi pada gambar 9 itu gitu. Nah itulah apa namanya Mas Dawam. Jadi kita melihatnya dari segi romantisnya gitu. Karenanya itu sering tadi seperti Ison mengatakan mengebu-ngebu. Nah, tetapi buat saya sebenarnya Mas Dawam itu tidak bisa direduksi ya, hanya pada persoalan Islam. Karena Islam itu ya dia sebagai the means ya. Sebagai apa namanya alat untuk mengartikulasikan semangat romantiknya gitu. Nah, satu hal yang dia melakukan secara sangat serius tapi kemudian terpenggal adalah to introduce the political economic analysis. Mas Dawam lah yang pertama itu melakukan analisa ekonomi politik tentang Indonesia dari kalangan ya maksud saya dari scholar Indonesia juga gitu. Kalau dari yang lain tentu kita banyak melihat ya. Artinya sudah apa namanya? Sudah maklum lah gitu. Maklum ya. Nah, baru kemudian muncul Arif Budiman gitu. Yang berusaha melihat persoalan Indonesia dari segi political economy, terutama setelah menulis disertasinya tentang apa namanya? Sosialisme. Bukan Amerika Latin, Chile. Nah setelah itu Farhan Bulkin gitu. Tetapi yang memulainya itu adalah Mas Dawam Raharjo. Ya. Nah jadi ketika Mas Dawam kemudian memutuskan meninggalkan SPES ya. SPES LP3S itu, saya lupa kepanjangannya. SPES ya. Society. Pokoknya studi tentang political economy. Zamannya Mas Aswab Mahasin memimpin LP3S. Supaya eman-eman kalau Mas Dawam pergi, gitu. Maka dibangunlah SPES itu bersama dengan Ignaz Gleiden. Lalu Fedi masuk, Fedi Hadis ya. Fedi Hadis. Masuk di situ gitu. Nah, salah satu yang diwariskan oleh Mas Dawam itu adalah sebuah analisa pemikiran ekonomi Sumitro dan Syafruddin Prawira Negara. Disitulah Mas Dawam mengatakan orang selama ini salah
melihat, menganggap bahwa Sumitro Jaya Hadikusumo itu berpandangan liberal, katanya. Justru sebaliknya yang berpandangan liberal itu adalah Syafruddin Prawira Negara. Nah, sementara siapa tadi? Sumitro Jaya Hadikusumo justru memanfaatkan negara secara maksimal untuk mewujudkan ya gagasan-gagasan ekonomi. Nah, salah satu yang diberikan contoh di situ adalah kebijakan benteng yang diwujudkan pada 1951 di bawah Perdana Menteri Muhammad Natsir waktu itu gitu. Nah, itu adalah warisan dari Mas Dawam yang berusaha melihat akar ya dari gagasan-gagasan pembangunan ekonomi Orde Baru. Gitu. Pembangunan ekonomi Orde Baru itu selalu dianggap sebagai sebuah liberalisasi. Jadi mengintroduksi pasar di dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan ekonomi. Gitu. Padahal sebenarnya itu adalah kelanjutan dari gagasan bukan siapa Pip? Sumitro Jaya Hadikusumo gitu. Nah, jadi kita harus melihat Mas Dawam itu di dalam perspektif itu gitu. Jadi kekuatan analisa ekonominya itu dikalahkan kemudian dengan romantismenya gitu. Inilah yang kemudian menyebabkan dia pergi dari Spes, memilih ke Elsaf gitu. Lalu kemudian dari situ dia memberikan pemihakan kepada orang-orang yang tertindas gitu. Nah, salah satunya adalah itu tadi, mereka yang berada di kalangan minoritas. Apa saja di kalangan minoritas itu? Tadi disebut tentang Ahmadiyah. Lalu kemudian juga agama-agama minoritas lainnya gitu. Nah, ini adalah kecenderungan Mas Dawam. Jadi bukan kecenderungan berpikirnya. Kecenderungan asasi dari Mas Dawam itu tadi gitu. Bahwa dia berada di dalam dunia pergerakan instead of in the office gitu. Dia tidak mau berada di kantor. Karena begitu lulus dari Fakultas Ekonomi, jangan lupa dia ahli moneter. Masuk dia ke perbankan. Kalau saya nggak salah, Chief Manhattan Bank. Bank of America. Banks of America. Dia hanya kuat ya, mungkin nggak sampai setahun, lalu kemudian keluar dari situ gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri seorang yang romantik gitu. Lalu kemudian di dalam konteks romantik itu dia melihat ya berbagai persoalan ya dalam usaha melihat perkembangan, melihat perubahan. Salah satu yang ingin saya contohkan itu adalah gagasan dia tentang studi perambatan teknologi di pedesaan. Dia mengambil Klaten. Udah benar ya? Klaten apa Klaten? Klaten. Ya. Ten ya, bukan Klaten ya. Yang benar yang mana? Klaten. Klaten kan? Pati juga kan? Pati juga begitu kan? Oke, Klaten itu meniru apa yang dilakukan oleh Clifford Gates di Mojokerto. Mojokerto itu Pare. Kalau Clifford Gates pada tahun 1950-an itu memilih Pare untuk menjadi lapangan studi tentang agama, tentang ekonomi, tentang politik, dan tentang keluarga.
Nah, keluarga itulah yang dilakukan studinya oleh Hildred, istrinya. Lalu kemudian Goethe sendiri melakukan studi tentang agama. Lalu kemudian Robert J. tentang politik. Gitu. Nah, tentang ekonomi itu otak saya udah ini agak lupa. Tapi disertasinya itu tentang market in Java. Gitu. Nanti saya ingat ininya, tokohnya itu, si penulisnya. Nah, Mas Dawam berusaha mengambil Klaten itu sebagai lapangan studi seperti yang dilakukan. Ujungnya itulah yang melahirkan LPTP, MIT. Gitu. Proyeknya namanya SESTRI. Apa namanya? SESTRI. Sesri ya. Iya, betul. Nah, jadi gagasan-gagasan Mas Dawam itu sangat banyak gitu. Tetapi ya dia akan melangkah terus-menerus gitu. Dari satu tahap ke tahap lain di dalam sebuah proses ya yang dengan menolak segala yang bersifat resmi gitu. Sebab begitu kemudian resmi terhenti gitu. Ya. Nah, itulah cara kita membaca Mas Dawam. Begitu pula cara kita membaca tentang pandangan politiknya. Karena Mas Dawam tiba-tiba itu mengatakan itu tentang floating mass ya. Masa mengambang yang dilaksanakan oleh Orde Baru itu gagasan saya gitu. Kita kadang-kadang seperti tidak percaya tapi benar gitu. Gagasan-gagasan Mas Dawam itu karena gitu refleksi dari politik Orde Lama. Sebenarnya kata Orde Lama tidak terlalu tepat. Itu yang memberikan nama Orde Lama adalah pemerintah Orde Baru gitu. Karena politiknya dikuasai oleh partai-partai politik, lalu kemudian mempengaruhi masyarakat desa, lalu masyarakat desa ikut ya mengalami polarisasi, maka diciptakanlah kebijakan masa mengambang. Floating mass policy. Nah, supaya kemudian tidak terjadi keretakan politik pada tingkat pedesaan. Mas Dawam mengatakan, itu saya. Nah, kalau kita lihat dari konteks ini, kan sebenarnya Mas Dawam bersifat dalam konteks politik ya, etatisme. Jadi state-led political policy. Kebijakan-kebijakan politik ya dipimpin oleh negara gitu. Tetapi kalau kita lihat pandangan ekonominya, justru Mas Dawam itu memihak ke pasar gitu. Nah, jadi inilah kira-kira yang bisa kita lihat. Tidak ada satu titik ya tertentu yang membuat Mas Dawam itu bisa definitif gitu. Itulah yang diajarkan Imam Ahmad kepada saya. Gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat ya, jadi menarik ya. Jadi semakin kesini semakin kompleks Pak Dawam ini. Jadi menarik, jadi studi tersendiri saya pikir ya. Mungkin itu saja karena waktu kita terbatas. Nah, itu jadi PR besar tadi tentang Pak Dawam, dan masih banyak PR besar. Karena teman-teman muda itu seperti mendapatkan sebuah puzzle-puzzle yang sulit ditemukan kerangka-kerangkanya gitu tentang pemikiran Pak Dawam. Saya berikan contoh salah satu mahasiswa UIN itu skripsinya tentang LP3S. Lalu dengan berbagai kesulitan dia direkomendasikan oleh dosen pembimbingnya untuk menggunakan teori civil society Pak Dawam untuk menjelaskan apa itu LP3S. Artinya Pak Dawam itu punya impact yang begitu luar biasa sampai ke perguruan tinggi, gitu. Yang sebenarnya perlu lagi digali sama teman-teman muda. Saya rasa demikian, teman-teman. Mungkin nanti kita bisa di kesempatan yang berbeda kita cari puzzle-puzzle lain untuk kita kupas dan kita ulas gitu lebih dalam. Terima kasih Pak Ison, Prof. Bibip, Bang Fahri Ali. Kita akan berjumpa di siniar atau podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.